Nama Elkan Bagot muncul jelang FIFA Series. John Hartman ungkap resep masuk skuad Garuda. 5 bintang muda masuk daftar Garuda Calling. Fakta Timnas Indonesia ungguli Jepang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. 5 bintang muda masuk daftar Garuda Calling. Gelombang regenerasi skuad Garuda tampaknya semakin sulit untuk dibendung. Di tengah fokus besar John Hartman pada tim senior, radar kepelatihannya ternyata tetap tajam memantau bibit-bibit muda yang siap meledak di panggung internasional. Seolah ingin pamer kekuatan pembinaan, satu klub raksasa ibu kota sukses mendominasi rilis terbaru edisi Garuda Calling dengan mengirimkan 5 bintang sekaligus untuk naik kelas ke level nasional. Bicara soal masa depan, Persija Jakarta baru saja memberikan pengumuman resmi yang cukup membanggakan bagi publik sepak bola tanah air. Melalui akun Instagram resminya pada Jumat kemarin, Persija mengonfirmasi bahwa 5 penggawa muda mereka dipercaya pelatih Nova Arianto untuk mengikuti TC Timnas U20 di Surabaya. Nama-nama seperti Radityo Raharjo, Ibra Ohorela, Fabio Aska Irawan, Ahmad Mujadid, hingga pemain keturunan Inggris Australia, Theodore Ivan Lemming kini resmi masuk dalam skema besar persiapan menuju ASEAN U19 Boys Championship serta kualifikasi Piala Asia U20 2027. Sosok Fabio Aska jelas menjadi sorotan sebagai alumnus Piala Dunia U17 yang menjadi pemain favorit Nova Arianto. Namun, kehadiran Theo Lemming memberikan warna baru. Pemain setinggi 179 cm ini sempat berkarir di kasta kedua Australia bersama Perth Red Star FC sebelum akhirnya bergabung dengan Persija pada pertengahan 2025. Persija pun berpesan agar para macan muda ini memberikan performa terbaik mereka demi menjaga marwah negara. Bergabungnya 5 bintang Persija ini pun semakin memperkuat kerangka tim yang sebelumnya sudah diisi oleh talenta potensial lainnya, seperti Reno Salampesi dari Persipura dan Putu Panji dari Bali United. Fakta Timnas Indonesia ungguli Jepang. Siapa sangka di balik dominasi Jepang sebagai penguasa sepak bola Asia, ternyata ada satu celah krusial yang justru berhasil dilompati oleh Timnas Indonesia. Kita sering merasa inferior setiap kali melihat progres tim-tim raksasa benua kuning, namun saat ini skuad Garuda justru memegang sebuah keunggulan mutlak yang bahkan tidak dimiliki oleh tim sekelas Samurai Biru. Bicara soal peta kekuatan Asia, kita pasti sepakat kalau Jepang, Iran, atau Korea Selatan itu ada di level yang beda. Tapi tunggu dulu, ternyata ada fakta mengejutkan datang dari Timnas Indonesia yang justru memiliki keunggulan mutlak dibandingkan para raksasa tersebut. Kehebatan ini diungkapkan secara tajam oleh pengamat sepak bola kawakan, Bung Ropan, yang menyoroti kemewahan lini pertahanan terakhir merah putih saat ini. Melalui kanal YouTube Spotify Indonesia, beliau mengaku sangat bersyukur melihat perkembangan pesat sektor kiper kita yang kini diisi oleh nama-nama berkelas dunia di klub-klub kawakan benua biru. Dua sosok yang dimaksud adalah Emil Laudero dan Martin Paes. Emil Laudero saat ini tengah berjuang bersama Cremonese di kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A dengan jam terbang mumpuni. Sementara Martin Paes baru saja mencatatkan langkah raksasa dengan resmi mengawal gawang raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Menurut analisis Bung Ropan, tidak ada satupun negara di Asia saat ini, baik itu Korea Selatan, Jepang, hingga Uzbekistan, yang memiliki kemewahan mempunyai 2 kiper utama di klub besar Eropa secara bersamaan. Bahkan, negara langganan Piala Dunia sekelas Jepang tercatat hanya memiliki 1 nama penjaga gawang yang berkarir di kompetisi top Eropa yakni Zion Suzuki. Disinggung pelatih Ipswich, nama Elkan Bagot muncul jelang FIFA Series. Publik sepak bola tanah air lagi dibuat heboh dengan sinyal kembalinya sosok yang selama ini jadi teka-teki besar di lini pertahanan Garuda. Setelah sekian lama menghilang dari peredaran, nama Elkan Bagot tiba-tiba mencuat lagi tepat sebelum agenda FIFA Series dimulai. Spekulasi ini makin liar setelah pelatih Ipswich secara terbuka menyinggung peran sang bek jangkung di tengah jadwal padat kompetisi Inggris. Titik terang ini bermula saat Elkan akhirnya dipercaya tampil sebagai starter saat Ipswich menghadapi Wrexham di ajang FA Cup. Dalam skema 4-2-3-1, ia diplot sebagai bek kiri dan bermain solid hingga menit ke-73. Kieran McKenna, sang juru taktik, memberikan sinyal bahwa rotasi besar-besaran yang ia lakukan, termasuk memainkan Elkan, adalah langkah strategis untuk menjaga kebugaran skuad. Meski McKenna mengisyaratkan akan kembali mengandalkan pemain utama dalam lanjutan EFL Championship demi mengamankan poin promosi, peluang Elkan dipastikan tetap terbuka lebar.
Kami sudah memberikan kesempatan bermain kepada pemain tanpa cedera dan saya pikir itu akan membuat kami bersiap lebih baik untuk 9 pertandingan dalam 4 pekan yang akan datang daripada jika kami tidak memberi kesempatan tersebut. Tutur McKenna. Situasi di Inggris ini jelas menjadi angin segar bagi karir internasional Elkan. Setelah sempat absen panjang di era transisi kepelatihan dari Sintayong hingga Patrick Kluivert, konsistensi menit bermain di level klub kini menjadi kunci utama bagi Elkan jika ingin kembali mengetuk pintu skuad Garuda. John Hartman ungkap resep masuk skuad Garuda. Banyak yang mengira masuk skuad Garuda itu cuma soal skill individu atau sekedar punya paspor keturunan. Tapi nyatanya John Hartman punya standar yang jauh lebih deep. Di tengah euforia naturalisasi, sang nahkoda asal Inggris ini justru mulai belak-belakan soal resep rahasia untuk menembus tim utamanya. Seperti mana diketahui, memasuki siklus baru menuju Piala Asia 2027 hingga 2030. John Hartman menegaskan bahwa fondasi utama timnas Indonesia sebenarnya terletak pada kelompok umur, bukan terus-menerus mengandalkan pemain naturalisasi. Pemantauan ketat akan terus dilakukan, mulai dari ajang FIFA Series Maret 2026 hingga performa penggawa U23 di Asian Games mendatang. Hartman melihat timnas U20 dan U23 sebagai jalur utama menuju skuad senior. Baginya, keselarasan antara kerangka budaya dan taktik adalah harga mati yang harus dibangun sejak dini agar transisi pemain antar level bisa berjalan mulus. Hartman menjelaskan bahwa ia berupaya keras membagikan filosofi permainannya agar menjadi sistem yang terintegrasi di semua level umur. Namun, ia menekankan bahwa pemain muda tidak bisa asal bergabung, mereka wajib beradaptasi dengan standar ilmu olahraga yang ketat. Hal ini mencakup pemahaman detail tentang protokol pemulihan, rehidrasi, nutrisi, hingga intensitas kerja dan bahasa teknis. Saya pikir kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memungkinkan pemain muda kami untuk segera mengekspresikan diri, perasaan, dan identitas mereka. Kami seperti koki di dapur. Dia menambahkan beberapa bahan, saya menambahkan bahan saya, tetapi pada akhirnya bintang Michelin adalah apa yang kita semua perjuangkan. Pungkas Hartman. Pada akhirnya, John Hartman ingin memastikan bahwa setiap pemain yang memakai jersey Garuda bukan hanya sekedar numpang lewat, tapi mereka yang sudah menyatu dengan sistem dan merasa seperti keluarga.